ngobrolin hari ini belajar hidup lambat gitu. Kenapa nanti kita akan bahas ya dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini. Jadi mungkin sedikit gambaran buat teman-teman yang sedang menikmati libur misalnya atau lagi santai-santai di rumah, lagi nonton drama Korea favorit mungkin. Saya yakin kan pada banyak yang suka nonton drama Korea ya. Pokoknya lagi menikmati lah hari-hari yang santai gitu setelah mungkin seharian bekerja keras dan lain sebagainya, banyak yang dipikirin dan lain sebagainya. Pokoknya intinya sudah lagi sumpek-sumpek, lagi santai-santai, terus tiba-tiba mungkin kawan-kawan semua ngerasa, loh kok saya santai-santai sih? Ini saya nggak harusnya nih saya santai-santai, harusnya saya lebih produktif dong. Mungkin banyak ya di antara kita yang sedang sering berpikir lagi santai-santai, tiba-tiba berpikir kayak gitu, kayaknya saya nggak bener nih, saya kok malah santai-santai, harusnya saya lebih produktif, harusnya saya menghasilkan sesuatu, harusnya saya berkarya. Akhirnya karena pikiran-pikiran seperti itu, waktu istirahat kita yang mungkin harusnya menjadi me time, biasa kita selalu menyebut ya aku butuh me time gitu, itu malah jadi berantakan, jadi nggak bisa dinikmati. Jadinya pikiran kita yang tadinya mau lebih tenang malah jadi riwah sendiri gitu. Nah, ini teman-teman yang mungkin biasa teman-teman kenal dengan hustle culture. Jadi kita menjadi orang yang lebih memprioritaskan untuk selalu tampil produktif, selalu menempatkan misalnya ingin memprioritaskan hal-hal yang harusnya bisa dikerjakan gitu. Jadi seakan-akan nggak punya waktu untuk menikmati hidup. Nah, itu yang boleh kita bilang bahwa kayaknya segala hal sekarang ini, belakangan ini menjadi serba cepat gitu. Jadi kita suka merasa kalau kita nggak produktif, kalau kita nggak menghasilkan karya, kalau kita tidak seperti orang lain, kita tuh jadi nggak tenang gitu. Nah, kalau ini misalnya teman-teman biarin terus-menerus, kayak semacam, iya dong kan kita memang harus produktif gitu. Dan itu pikiran-pikiran itu terus dimunculkan, ini akan bisa berakibat buruk gitu, dan itu bisa mengganggu masalah mental, kesehatan mental kita, dan juga tentunya kalau secara mental, secara pikiran kita ini tidak tenang, selalu dikejar-kejar, selalu diburu-buru, itu juga tentu pasti akan mengganggu fisik kita. Kalau fisik kita terganggu ya banyak hal nggak bisa dikerjakan juga pada akhirnya gitu kan. Nah, makanya supaya kita semua terbebas dari yang diburu-buru tadi, maka hari ini kita akan belajar untuk bisa lebih slow living, alias belajarnya hidup kita lebih lambat gitu. Nah, mungkin tadi kok kita malah disajarin hidup lambat sih, bukannya sekarang katanya lebih cepat lebih baik gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas ya, apa sih yang dimaksud dengan hidup lambat ini, dan kemudian gimana caranya gitu. Pokoknya nanti kita akan bahas soal itu lebih banyak lagi. Jadi kita akan lebih mendalami tentang slow living. Gimana juga caranya kita mengurangi kegelisahan supaya kita lebih siap lagi gitu dalam menggapai mimpi-mimpi kita. Mungkin ada cita-cita yang sampai dengan saat ini masih belum diraih dan lain sebagainya, dan membuat kita gelisah. Nanti kita akan bahas ini supaya hidup kita lebih berkualitas gitu, bersama dengan narasumber yang dia hebat, dia cantik, dan saya yakin apa yang akan dia bagikan sama kita juga akan sesuatu hal yang bisa membuat hidup kita lebih berkualitas lagi. Ada Mbak Irma Gustiana A, MPSI, psikolog CPC. Beliau ini biasanya dipanggilnya Mbak Ayang. Jadi namanya Mbak Irma, tapi biasa dipanggilnya Mbak Ayang. Beliau ini adalah founder dan psikolog dari klinik ruangtumbuh.id. Nanti teman-teman boleh nih sambil googling atau sambil buka Instagram dari ruangtumbuh.id. Banyak mungkin yang belum tahu, banyak bertanya-tanya apa sih itu ruang tumbuh. Jadi teman-teman tadi di awal video juga sudah kita tampilkan soal ruang tumbuh, tapi biar makin jelas, ruang tumbuh ini teman-teman adalah pusat konsultasi psikologi, terapi, dan juga pengembangan diri ya. Jadi ruang tumbuh ini mempunyai layanan konseling bersama psikolog, baik itu juga online, kalau teman-teman khawatir dengan offline juga bisa, ada juga seminar, workshop, ada juga kegiatan-kegiatan lain lah, yang intinya adalah bagaimana supaya kita bisa mengembangkan diri kita lagi, menjadi lebih baik, menjadi lebih positif, menjadi lebih berkualitas. Dan kalau misalnya teman-teman pengen untuk konseling, atau terapi, atau mungkin sekedar ingin tahu ya soal apa sih nih ruang tumbuh,
bisa langsung main-main ke Instagramnya ya, tadi yang saya katakan, bisa di @ruangtumbuh.id. Sekali lagi boleh dibuka di @ruangtumbuh.id, atau bisa juga nanti kalau mau tahu lebih dalam lagi bisa klik nanti di website yang ada di laman Instagram dari @ruangtumbuh.id ini ya. Jadi itu bisa main-main ke sana. Nah, teman-teman, hari ini kita nggak akan hanya ngobrol dengan narasumber kita, dengan Mbak Ayang, tapi juga kawan puan bisa sharing atau nanti mungkin bisa menyampaikan opininya. Nanti kita akan ada sesi according to me, ada 3 cerita yang paling menarik yang akan kami bagikan hadiah. Ya kan? Sudah bisa cerita, bisa mengembangkan diri, kita bagi-bagi hadiah. Ada hadiah senilai Rp250.000 untuk 3 cerita yang paling menarik. Jadi nanti dipotong pajak tapi ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dan juga selain teman-teman bisa sharing atau menyampaikan opini melalui according to me, ada juga sesi quiz teman-teman. Kita akan kasih quiz untuk kawan puan semua dengan mendapatkan, yang beruntung nanti akan mendapatkan e-wallet senilai Rp150.000 untuk 3 orang pemenang. Wey. Mudah-mudahan jadi semangat ya ngikutin acara ini sampai dengan selesai. Oke, teman-teman semuanya, saya ingin menyampaikan ke teman-teman apa yang harus teman-teman perhatikan selama acara kita ini berlangsung. Mungkin seperti yang teman-teman bisa lihat saat ini di layar teman-teman, ada beberapa hal harus diperhatikan ya, soal menjaga ketertiban sepanjang acara, tidak melakukan spam di kolom chat dan menunggu peserta lain dengan cara apapun atau mengganggu peserta lain dengan cara apapun. Peserta akan di mute, dibisukan ya secara otomatis oleh panitia sampai dengan saat teman-teman masuk kelas, supaya tidak ada yang mengganggu ya, nanti mungkin ada suara dari luar dan lain sebagainya. Peserta hanya boleh bertanya dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom Q&A dengan formatnya nama, underscore usia, underscore domisili, underscore pertanyaan selama acara ini berlangsung. Acara ini direkam sebagai dokumentasi, perlu teman-teman sadari sekali lagi bahwa acara ini direkam. Peserta yang mengganggu ketertiban acara, mohon maaf nanti akan dikeluarkan ya dari acara kita, dan kemudian diharapkan juga para peserta dapat aktif bertanya dan mematuhi semua peraturan ini tanpa terkecuali. Teman-teman, saya akan ngajakin teman-teman untuk bisa ke website kami, yaitu website menti.com. Dengan kodenya silakan masuk ke menti.com dengan kode 91125419. Jadi ke menti.com ini teman-teman nanti akan kami kasih pertanyaan. Ya, jadi ada pertanyaan di situ yang bisa teman-teman jawab. Sekali lagi di menti.com kodenya 911549. Ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan di situ yang harus teman-teman jawab. Yang pertama adalah apa yang bikin kamu sulit menikmati waktu luang? Jawab dengan jujur ya. Gimana atau apa yang bikin kamu sulit untuk menikmati waktu luang? Yang kedua, seberapa terobsesi kamu dengan bekerja? Sekali lagi ini harus dijawab dengan jujur. Dan yang ketiga adalah gimana pendapatmu soal hustle culture atau kerja melebihi batas. Jadi silakan untuk dijawab di sana teman-teman, sekali lagi di menti.com dengan kodenya 91125419. 3 pertanyaan ini harus dijawab dengan jujur ya. Sekali lagi 3 pertanyaan ini harus dijawab dengan jujur supaya teman-teman juga bisa tahu gitu. Nah, nih ada di layar. Apa yang bikin kamu sulit nih untuk menikmati waktu luang? Tuh, kan ada overthinking kali ya. Biasanya overthinking dengan pekerjaan itu juga kadang ngeganggu waktu libur kita ya. Untuk linknya mungkin nanti akan dibagikan di kolom komentar mungkin sama teman-teman ya. Kemudian pertanyaan keduanya teman-teman, seberapa terobsesi kamu dengan bekerja? Silakan, apa yang membuat kamu begitu terobsesi dengan bekerja? Pertanyaan yang ketiga, kita munculkan. Coba, wah, apakah kamu orang yang sangat
bekerja adalah segalanya. Saya setiap hari harus bekerja. Ada juga mungkin yang seperti itu ya. Mungkin karena kebutuhan dan lain sebagainya, atau mengejar cita-cita yang ngerasa saya sudah sangat ketinggalan, butuh untuk lebih keras lagi. Yang ketiga, teman-teman boleh dijawab apa pendapat teman-teman tentang hustle culture. Boleh juga tuh langsung dijawab. Teman-teman silakan nanti sekali lagi langsung jawab ya 3 pertanyaan tadi, dan tolong dijawabnya sejujur-jujurnya. Oke? Dijawab dengan sejujur-jujurnya. Kalau saya sih merasa kayaknya kerja melebihi batas tuh sangat melelahkan ya, dan nggak efektif gitu. Karena kalau seperti itu kayaknya kita akan jadi lelah, dan akhirnya pekerjaan kita jadi tidak maksimal gitu ya. Oke, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Sambil teman-teman menjawab itu, teman-teman, saya mau ngasih kabar untuk teman-teman kalau di bulan April ini para puan itu sudah berusia 1 tahun. Yeay, boleh tepuk tangan dong untuk para puan. Sudah 1 tahun loh para puan ini berdiri bersama dengan teman-teman semua, bersama dengan para kawan puan semua, dan tentu saja ada hal spesial yang ditayangkan atau dihadirkan oleh para puan selama bulan April ini. Jadi ada banyak sekali rangkaian acara menarik untuk peringatan 1 tahun para puan ini. Apa saja itu? Teman-teman mungkin selama ini sudah sangat mengenal ya tentang para puan. Jadi para puan ini adalah ruang bercerita dan tumbuh para perempuan Indonesia, dengan tagline-nya adalah tumbuh bersama kekuatan mimpi perempuan Indonesia. Itu yang mungkin selama ini sering teman-teman dengar dan lain sebagainya. Nah, sebagai support system yang kemudian siap untuk mendengarkan dan mendukung aspirasi, cerita, dan juga mimpi perempuan Indonesia, maka para puan ingin mengajak kawan puan untuk tidak takut lagi berbagi kisah. Kita punya gerakan, yaitu kamu didengar. Sekali lagi ya, kita mengajak kawan-kawan puan semua untuk berani berbicara, tidak takut untuk berbagi kisah dengan gerakan kamu didengar. Jadi untuk teman-teman mungkin yang belum tahu, para puan ini bisa diakses ya melalui website parapuan.co, dan di dalamnya itu nanti ada 5 kanal, ada soal trending topik, kemudian ada love and life, ada wellness, ada fashion and beauty, ada soal lady boss, semua nanti itu akan ada di dalam sana. Nah, para puan ini juga hadir di berbagai media sosial ya, teman-teman boleh follow kita di media sosial kita, platform media sosial kita ada Instagram, ada Twitter, ada juga di TikTok dengan nama @cerita_parapuan. Sekali lagi di @cerita_parapuan. Ada juga di Facebook, YouTube, jadi silakan di YouTube kita di subscribe. Kemudian ada juga Spotify dengan nama yaitu Cerita Para Puan. Sekali lagi ya, kalau Instagram, Twitter, TikTok, cerita_parapuan. Kalau di Facebook, YouTube, dan juga Spotify, kita itu namanya adalah Cerita Para Puan. Jadi para puan ini, kita ada podcast juga ya, judulnya Cerita Para Puan yang tayang di channel YouTube kita, dan juga Spotify. Ada juga Arisan Para Puan, mungkin biasa dengar. Arisan Para Puan ini adalah ruang diskusi dan juga berbagi pengalaman kehidupan yang hadir setiap sebulan sekali via Zoom seperti yang kita lakukan hari ini. Juga Para Puan ada web series yang berjudul Dialog Cermin 3 Masa. Tadi mungkin teman-teman sudah lihat juga ya, udah nonton teasernya di opening kita tadi. Dan kawan puan bisa tonton tayangan lengkapnya di channel YouTube Cerita Para Puan. Oke, sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk berbagi kisah teman-teman, jangan takut bercerita melalui campaign kami yaitu Kamu Didengar yang sekarang ini kita jalankan ya. Oke, kayaknya sudah cukup banyak cerita yang saya bagikan di awal ini. Untuk itu hari ini, sekarang ini saya ingin langsung saja mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan narasumber kita di Arisan Para Puan hari ini, yaitu
Beliau adalah seorang perempuan yang cantik seperti yang saya sudah katakan tadi, dan cerdas dan luar biasa. Jadi beliau ini uh, kalau lihat di layar soal pendidikan, dia ini adalah sarjana psikologi dari Universitas Indonesia ya. Kemudian mengambil magister profesi psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, kekhususan klinis anak dan minor klinis dewasa. Beliau juga postgraduate certified practitioner di therapy play skill di UK. Kemudian beliau 2021 beliau adalah professional coach certification program Coaching Indonesia Academy. Beliau ini kalau dari sisi pekerjaan juga perlu ada yang diragukan lagi. Jadi apa yang kita hadirkan hari ini nih luar biasa. Dia juga aktif sebagai narasumber di beberapa media, baik itu majalah, radio, dan juga TV. Beliau ini juga konsultan pendidikan dan juga pengembangan anak di beberapa sekolah. Sejak 2017, beliau mendirikan Ruang Tumbuh, Pusat Konsultasi Psikologi, Terapi, dan juga Pengembangan Diri. Jadi beliau ini banyak sekali pengalamannya, tentu tidak sia-sia kalau hari ini kita menghabiskan waktu bersama dengan Mbak Ayang. Mbak Ayang, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Aduh, Nilu, kawan puan semuanya. Senang cantik banget sore sekali hari hari ini. ini bisa kumpul. Senang kalau ketemu seperti ini kan memang sebagai sesi dukungan psikososial Mm-mm, ya Mbak Nilu ya. Ini mm-mm. tuh semacam support grupnya kita para perempuan ya. Jadi senang Wow. banget sore hari ini bisa kumpul bareng. Tapi sehat ya hari ini ya, Alhamdulillah sehat banget Mbak. dan bahagia tentunya ketemu dengan kawan puan semua ya. Pokoknya vibes-nya vibes positif ya sore hari ini Ya ya. harus dong, harus dong. Kalau arisan-arisan kayak gini kita harus berbagi hal-hal yang positif ya di setiap saatnya dengan teman-teman kita semua. Uh, Mbak Ayang, aku tuh jadi ingat ya soal kayaknya isu masalah kesehatan mental tuh belakangan ini jadi hal yang ramai dibicarakan dan jadi isu yang mulai diperhatikan oleh banyak orang gitu. Kalau dulu-dulu kan kita agak khawatir ya kalau Ya, ngomongin kayaknya aku mengalami masalah deh dengan kesehatan mental tuh kayaknya kita takut dicap gila gitu kan kalau zaman dulu. Tapi benar. sekarang kayaknya ini hal-hal yang uh, ramai gitu orang bicarakan ya. Jadi apa namanya kalau kita lihat para selebritis juga banyak yang sudah mulai mengungkap soal misalnya mereka mengalami gangguan soal kesehatan mental dan bagaimana mereka melakukan terapi dan lain sebagainya. Kalau aku ingatkan lagi soal misalnya salah satu artis perempuan Ariel Tatum misalnya dia Mm-mm. kan kemudian ngomong ya kalau dia mengidap yang namanya borderline personality disorder Mm-mm. dan kemudian dia cerita bagaimana dia melewati itu struggling dengan penyakit itu sampai dia pernah mencoba untuk bunuh diri gitu. Ini Mm-mm. ini 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 hal yang kemudian mengejutkan kita semua kan sepertinya dia cantik, kaya dan lain sebagainya. Kok bisa gitu kan? Ya, Tapi kalau kita lihat kan akhirnya dia mengaku bahwa dia mengikuti treatment dan kemudian dari yang profesional tentu saja ya dan akhirnya semuanya bisa dia lalui. Tapi kalau kita lihat dia gitu, oke, wah dia berhasil nih dapetin treatment yang bagus sehingga dia bisa ngelewatin itu. Tapi ada juga beberapa orang yang mungkin masih menganggap, wah ini kayaknya aku nggak percaya diri nih untuk ngomongin hal seperti itu. Kayaknya nggak yakin nih untuk bisa menceritakan hal seperti ini gitu. Nah gimana kalau Mbak Ayang melihat apakah masyarakat kita utamanya teman-teman kawan puan perempuan-perempuan Indonesia itu sudah cukup terbuka untuk memikirkan tentang isu kesehatan mental ini, Mbak? mm-mm. Oke, makasih ya Mbak Niluh ya. Jadi selain Ariel Tatum, ada juga yang Mm-mm. sebelumnya Marshanda ya. Jadi Marshanda betul. dengan BPD-nya gitu ya, jadi bipolar juga gitu. Jadi intinya adalah gini, gangguan kesehatan mental ini kan perlu untuk kita buka nih wawasannya. Karena Mm. memang sejak pandemi sih gitu ya, sejak pandemi aku bisa melihat sekali pertumbuhan dari kanal-kanal atau portal-portal yang terkait dengan kesehatan mental itu sangat banyak sekali gitu ya. Jadi banyak sekali platform yang bicara mengenai isu kesehatan mental. Artinya itu ada sesuatu hal yang memang cukup menjadi apa ya namanya insight baru lah bagi kita Mm. semua yang mostly sekarang kan menggunakan
platform yang sama juga gitu ya untuk mencari tahu ada apa sih dengan kita ya. Sehingga ketika ada stigma-stigma di luar sana yang memang masih memberikan label atau cap terkait dengan, gangguan, psikis atau gangguan kesehatan mental sebagai sesuatu yang sangat-sangat, tabu ya, terus kemudian sangat tidak membuat seseorang menjadi berkualitas. Nah, itu yang perlu untuk kita eliminir gitu, karena banyak sekali orang itu yang ternyata mereka tetap bisa produktif kok gitu, walaupun ternyata ada gangguannya juga secara psikis dan itu bisa muncul kapan saja. Maka yang namanya tadi ya, mengedukasi diri sendiri itu menjadi sangat penting, mengedukasi keluarga. Nah, kalau sekarang teman-teman sekarang sudah memiliki anak, nah dari kecil itu juga sangat penting sekali gitu untuk mendiskusikan terkait dengan isu kesehatan mental gitu. Jadi Mhm. mulai dari gimana dia cinta sama dirinya sendiri ya, mulai dari dia bisa berempati sama orang lain, itu juga perlu ya, sehingga nantinya kita semua sama-sama bisa menyelami isu-isu terkait dengan kesehatan mental ini adalah sesuatu yang juga common seperti kalau kita sakit secara fisik dan itu kita memang perlu ya, kadang-kadang kita bisa mengobatinya sendiri, lalu kita juga kadang perlu orang lain yang lebih profesional untuk membantu Mhm. kita. Dan itu nggak apa-apa, gitu. Mhm. Jadi intinya Mhm. adalah bagaimana mengedukasi diri dan lingkungan sosial kita. Itu sih Tapi yang jangan paling penting. tapi jangan juga menganalisa diri sendiri ya, Mbak, ya? Ya, banget. Jadi, portal terkait sama kesehatan mental ini kan sangat banyak ya, sehingga Mhm. memang banyak sekali teman-teman ya yang melakukan diagnosis terhadap dirinya berdasarkan gejala-gejala yang dia rasakan. Nah, Mhm. sebetulnya itu menjadi sebuah pertanda saja. Jadi seperti orang sakit fisik aja, Mhm. demam tapi belum tentu misalnya belum tentu Covid ya, belum tentu misalnya infeksi atau apa gitu ya. Yang penting adalah kita aware dulu kalau gejala itu muncul, lalu apa yang harus kita lakukan. Tetapi kita memang tidak diperkenankan membuat diagnosa tanpa Iya. adanya konfirmasi dari profesional mental health, karena nanti pasti salah treatment. Either itu Oke. juga bisa membuat seseorang itu menjadi, menghayati gitu ya. Jadi kalau dia udah diagnosis dirinya sendiri, proses penghayatannya justru akan membuat jauh lebih buruk, gitu. Mhm. Mbak, kadang gini, kita tuh Mhm, pengen pengen mengakui bahwa kita mungkin masih punya masalah mental, tapi kita tuh takut juga misalnya dalam dunia kerja ya, kita nanti takutnya, "Entar kalau misalnya saya begini, entar saya dibilangnya, ah cari alasan aja nih biar biar mhm, biar, kerjanya emang nggak bener aja nih," kayak gitu-gitu misalnya, dianggap nggak profesional lah, takut nggak dianggap mhm, dianggap nggak bisa profesional dalam pekerjaan. mhm. Gimana tuh Mbak, kalau menurut Mbak Ya, Ayang? itu banyak sih kejadian gitu ya, Mbak Niluh ya. Jadi di beberapa institusi yang saya tahu gitu ya, sampai akhirnya mengirim, stafnya, karyawannya itu untuk melakukan, apa namanya, counseling ketika gejalanya sudah sangat berat, gitu Mhm. ya. Jadi intinya adalah kalau lingkungan seperti itu kan sebetulnya toksik ya, artinya dia nggak Iya. melihat bahwa kualitas pegawainya, stafnya itu tidak hanya terlihat dari physically saja, tapi mentally-nya itu juga perlu untuk menjadi perhatian khusus. Karena kalau sudah ada gangguan, ya udah pasti kalau ada trigger-nya itu akan mengganggu. Mengganggu dianya sendiri, mengganggu rekan kerjanya juga, mengganggu kerja timnya. Nah ini sudah sangat banyak sekali yang akhirnya terdampak gitu ya, kalau dia nggak mendapatkan dukungan untuk pengobatannya, Mhm. gitu. Mbak Irma kan tadi juga saya sempat menyinggung ya di awal soal Mhm, hustle culture gitu, kayak ya, kita kerja berlebihan karena kita ingin, mungkin kita mungkin misalnya kayak aku merasa, "Duh kayaknya kok aku nggak ada progres nih dalam pekerjaan, kok kayaknya gini-gini aja," di saat orang lain mungkin mencapai karir tertentu dan akhirnya saya jadi overwork, jadinya yang dipikirin soal kerja 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 kerja. Nah sebenarnya, eee, hustle culture itu terbentuk kayak gimana sih, Mbak? Apakah memang mhm. karena hanya masalah ambisi saja yang kemudian begitu besar tapi kayak ngerasa lambat dan lain sebagainya atau gimana sih, Mbak? Iya, jadi, namanya juga budaya ya, Mbak Niluh ya. Mmm. Jadi kalau misalnya, hustle culture ini kan sebetulnya adalah sebuah budaya di dunia kerja, dan di mana konsep itu menyatakan bahwa kalau lo mau jadi orang yang sukses,
lo tuh harus Hmm. kerja keras Nah banget itu, gitu nah kan. itu kan sering ya Sampai kita dengar ya. iya gitu kan. Dan itu kadang-kadang ditanemin dari kecil kan. Dari waktu Mm-mm. kita masih kecil, orang tua kita itu pasti akan ada deh tagline-tagline seperti itu. Kamu kalau mau jadi sukses itu harus kerja keras ABCD gitu ya. Apalagi di masa sekarang kerja long hours ya sampai nggak pakai Hmm. istirahatnya. Dan ini sebetulnya hasil culture ini kan bahasa halusnya dari toxic productivity gitu ya. Lalu kemudian bahasa halusnya lagi dari workaholic, ya kan banyak sekali Hmm. orang-orang yang memang kerja keras sampai akhirnya nggak punya waktu untuk dirinya sendiri, apalagi buat keluarga kadang-kadang. Nah, justru akhirnya memperparah lah gitu ya masalah fisik, kesehatan mental, kerja juga nggak benar. Jadi kita itu sekarang kenapa menjadi orang yang kayaknya buru-buru banget, karena Mm-mm. tadi kan ya Mbak Nilo, komparasi itu daily life kita gitu. Apalagi 10 tahun terakhir deh gitu ya. Jadi 10 tahun Ah. terakhir sejak media sosial begitu sangat luar biasanya, kita hidup di era yang disruptif, era informasi sangat canggih, kita selalu lihat orang lain itu jauh lebih dulu dibandingkan kita gitu. Padahal sih sebetulnya nggak ada yang harus dikhawatirkan kan, karena semua orang kan prosesnya adalah personal journey gitu. Kalau kita ngelihat orang lain Mm. duluan, ya itu adalah journey-nya dia. So kalau kita mau Mm. lihat, itu mungkin bisa menjadi mirror-nya kita untuk apalagi gitu. Tapi nggak harus kejar-kejaran sampai membuat kita tadi gitu loh. Jadi membuat diri kita menjadi cemas, depresif ya. Lalu muncul tuh yang namanya gangguan tidur, selera makan turun. Nah, itu sebetulnya yang dikhawatirkan. Hmm. Gitu. Tapi berarti pemicu dari yang tadi itu nggak hanya sekedar mungkin tuntutan pekerjaan dari atasan, tapi juga media sosial dan pencapaian orang-orang ya, Mbak ya. Ya, eksistensi sih. Kita tuh kan kadang-kadang Eksistensi. kayak kadang-kadang kan kita sekarang gini, kalau kita bicara kebutuhan manusia itu kan memang top of the top-nya adalah eksistensi, pengakuan diri gitu. Ya, makanya sekarang kan muncul deh, makanya yang namanya crazy rich lah atau apalah gitu ya. Kayak Kayak gitu. semua orang tuh pengen mendapatkan pengakuan dari publik, itu menjadi penting. Kalau nggak dari publik ya minimal dari keluarga atau dari teman-teman deket lah ya. Contohnya nih kalau untuk teman-teman yang jadi orang tua aja ya, Mm-mm. pengakuan sebagai orang tua yang berhasil itu kadang-kadang di bawah sadar loh gitu. Dan itu yang bikin kita akhirnya kita jadi buru-buru juga, buru-buru ke anak-anak kita gitu ya. Lesnya dicepetin lah ya, yang 3 tahun sebenarnya belum belum harus les ternyata udah dilesin ya. Jadi banyak hal yang akhirnya berdampak juga pada proses interaksi kita. Jadi intinya eksistensi, kemudian juga ya tadi eksistensi pengakuan sosial, terus kemudian media sosial itu sendiri, lalu kemudian juga kebutuhan finansial ya memang ada yang Mm-mm. bekerja keras sekali karena tuntutan finansial yang itu sebetulnya memenuhi gaya hidup gitu. Jadi gaya hidupnya sebetulnya bukan gaya hidup yang memang size-nya premium lah ya, tetapi karena dia merasa bahwa dengan eksistensinya untuk bisa memenuhi itu, dia nggak apa-apa tuh kerja keras. Yang penting saya punya brand yang bermerek lah ya, terus kemudian saya bisa kelihatan kerja di tempat A, B, C. Nah, itu semua yang sebenarnya bisa memicu kenapa kita jadi kerja ya dengan sindrom seperti ini gitu loh, hasil culture gitu. Dan itu sangat menimbulkan apa apa sangat berhubungan dengan masalah kesehatan mental ya, Mbak Ayang ya. Sangat betul. Karena mereka yang eee, sebenarnya gini, itu sesuatu yang dianggap biasa sebenarnya ya, kerja keras, gila-gilaan kerja itu kadang-kadang dianggap sebuah hal yang biasa, karena memang tuntutannya seperti itu. Tetapi menjadi nggak biasa ketika mulai tuh yang namanya terjadi gangguan secara fungsi psikisnya kan, yang tanpa dia sadari sebetulnya. Jadi kayak misalnya dia nggak ngapa-ngapain lalu dia jadi gelisah gitu ya, kan harusnya gue kerjain ini gitu kan. Terus misalnya dia lagi santai gitu ya, lagi groceries misalnya, lagi shopping, terus tiba-tiba dia jadi kepikiran, kerjaan yang tadi gimana gitu. Jadi belanjanya nggak mindful gitu kan, karena dia kepikiran sama kerjaan-kerjaan atau tanggung jawab dia yang lain. Biasanya sebetulnya dia, ya nggak apa-apa kerjain ini dulu gitu kan, jadi ya nanti nanti aja gitu. Jadi itu yang sebetulnya jadi gangguan gitu. Oke. Tapi kalau Jadi as long dia nggak kenapa-napa,
dia tetap happy gitu kan, ya sebetulnya nggak jadi gangguan, tapi kalau menjadi gelisah jadi gangguan gitu. jadi bikin nggak bisa tidur gitu misalnya ya. Betul, nggak bisa At- tidur atau gitu. jadi punya rasa sedih berlebih gitu ya. Sedih, rasa bersalah, nggak Hmm. berkualitas ya, terus cemas yang berkepanjangan, insecure, Hmm. paranoid, wah muncul tuh macem-macem gitu. Oke, jadi kalau itu Mhm, semua sudah muncul, misalnya saya ngerasa kayaknya ini semua udah muncul dalam diri saya, kok saya ngerasa lebih gampang sedih, lebih gampang mhm, marah, lebih gampang khawatir, mhm. itu kayaknya sudah perlu untuk mempertanyakan kondisi mental kita ya, Mbak Ayang. Betul, betul. Karena pada intinya si hustle culture ini kan memang ada ciri ya atau Mm-mm. gejala-gejalanya juga lah Mm-mm. ya. Kayak gimana tuh? Artinya artinya yang pertama itu kan stresnya menjadi berlebihan. Nah, kalau ngomongin soal stres ini kan pengalaman masing-masing tiap orang. Apakah setiap orang itu punya mekanismenya untuk mengatasi stresnya tadi? Karena buat saya misalnya, buat saya kalau ketinggalan handphone, wah itu bikin stres banget. Tapi buat orang lain itu biasa aja gitu ya. Jadi itu adalah pengalaman personal. Nah, kalau stresnya ini kemudian dia nggak punya cara untuk mengelola stresnya, ya nggak punya sumber daya dari dalam diri atau support system, itu jadi stres yang berlebihan. Nah, si stres berlebihan ini kalau terus-menerus berkepanjangan, ini kan nanti bikin burnout. Jadi hustle culture ini salah satunya adalah individunya akan mengalami burnout gitu. Burnout itu sebetulnya stres yang sudah akhirnya membuat dia jadi lack of motivasi gitu. Jadi Mm-mm. nggak pengen lagi ngerjain gitu karena motivasinya udah nggak ada untuk ngerjain. Nah, kalau dia sudah sampai merasa bahwa dia udah kayak nggak punya motivasi, terus putus asa, itu sebetulnya sudah masuk ke tadi gitu ya, gejala hustle culture yang dia perlu untuk waspadai. Lalu ditambah nih dia jadi insomnia atau Mm. bisa saja dia hypersomnia, Mbak Nilu. Jadi Hypersomnia tuh gimana? ya, hypersomnia itu dia bisa saja dia tidur aja untuk melupakan kerjaannya, gitu. Jadi dia Oh, tidur dalam waktu yang panjang ya, di bawah sadarnya dia, ya tadi demi untuk nggak lagi mengerjakan tanggung jawabnya. Karena kan tadi burnout itu sudah sampai pada tahap dia nggak punya motivasi, gitu. Ya, jadi asik. itu yang membuat seseorang lalu selera makan, kemudian dia juga bisa oversensitif sama orang-orang sekitar dia. Nah, itu adalah gejala-gejala dari culture ini yang perlu untuk kita semua antisipasi gitu. Ya, Hmm. sehingga akhirnya nggak berdampak buruk kan. Apalagi Iya, kalau iya. salah satunya juga bisa kena nih fisiknya ya. Selain kena mental, Nah, kena fisik juga kan. it- Psikosomatiknya muncul, sakit kepala, GERD-nya kambuh, asam lambung, mual. Nah, itu sebetulnya bisa jadi pertanda sih. Gitu. oke. Jadi kalau setelah libur masuk kantor merasa, aduh kapan nih libur lagi? Baru aja masuk hari pertama udah bertanya kapan nih libur lagi. Itu apakah kita sudah bisa mengantisipasi? Wah ini kayaknya saya sudah demotivated nih untuk kerja nih. Boleh nggak sih kita bilang begitu Iya, atau? itu itu sindrom, itu juga sebuah sindrom loh Mbak Nilo. Jadi Oh, orang-orang oke. yang pulang liburan, terus Heeh, kemudian merasakan demotivasi, itu sebetulnya sindrom karena liburannya gitu. Jadi dia heeh. harus ngepam lagi motivasinya untuk bekerja, Oke. karena dia tahu yang dihadapi dia itu kan adalah rutinitas. Which is nanti saya liburannya lagi baru 6 bulan yang akan datang, atau akhir tahun gitu ya, cuti yang Apalagi 12 cuti udah hari. habis lagi. Iya, cuti 12 harinya nanti, udahlah diakumulasi aja Mm-mm, nanti gitu kan. Jadi, mm-mm, itu sebetulnya yang akhirnya membuat kita untuk starting awal lagi setelah kita libur yang terlalu lama gitu mm-mm, kan, mm-mm. sebenarnya itu juga sebuah sindrom dan kita perlu Oke. bersiap gitu ya. Makanya Mm, aku sih selalu menyarankan nih kalau orang mau liburan ya kan dari cuti ini dari kerja, mm-mm. eee, itu antara dia pulang ke rumah sampai dia bekerja lagi minimal 2 3 hari deh. Jadi jangan sampai hari Minggu dia pulang dari luar kota, Senin dia kerja. Itu pasti akan terjadi permasalahan secara psikis gitu. Jadi kasih waktu Oh, dulu biar beradaptasi sama situasinya, lalu dia memulai hari Seninnya dengan mm-mm. hati yang lapang gitu loh. Oh, Jadi kurang lebih jadi seperti ada itu. triknya sebenarnya. Iya, Tapi menarik apa yang Mbak Ayang sampaikan tadi ya. Kalau kita selama ini berpikir bahwa semakin cepat semakin baik, kan kita mhm, selalu ya kayaknya dari zaman kecil mungkin kita selalu dicekoki dengan mhm, kalimat makin cepat makin baik gitu. mhm. Ternyata cepat-cepat yang seperti itu nggak baik juga untuk kesehatan kita gitu ya Mbak Ayang ya.
Ya makanya kenapa ada yang banyak kelas-kelas akselerasi gitu ya. Jadi Mhm mhm. kelas-kelas percepatan karena memang model, belajar di Indonesia itu kan memang, memberikanlah ya, apa Mhm. namanya, model-model yang seperti itu gitu. Jadi, kalau terkait sama dunia kita di pekerjaan gitu ya, dan budaya dari kecil juga kita memang kayaknya harus buru-buru gitu ya. Orang lain Iya, tuh udah serba nyampe buru-buru. sana gitu, kok kita masih di sini aja. Nah, apalagi untuk orang-orang tipikal kepribadian A ya, karena orang ada yang tipe kepribadian A ini kan mereka memang Ada nggak berapa banyak sebenarnya soal kalau tipe sebenarnya kepribadian itu? kalau tipe kepribadian yang dasar banget itu ada 4 ya, tapi kita Oke. bagi lagi tuh ya besarannya jadi Mhm A dan B. Biasanya kalau A itu adalah tipikal kepribadian yang workaholic banget, dominan, mhm. kompetitif. Nah, orang-orang dengan tipe seperti ini tuh agak susah memang kalau disuruh agak sedikit lambat gitu. Karena udah karakter ya, jadi udah Oh, inherent oke. dari nature-nya, dari Heeh inborn dia lahir udah heeh. ada di DNA-nya seperti itu. Oh, Nah, asik. kalau misalnya kita mengetahui tipe kita adalah tipe yang A tadi, maunya kompetitif ya, Mhm dominan, kerja terus, sebetulnya kita bisa memodifikasi hidup kita gitu. mhm. Karena tipe ini itu akan lebih mudah mengalami stres dan sakit secara fisik lebih intens dibanding yang Mhm. tipe kepribadian yang si B tadi gitu ya, yang tipe yang, Mmm. mungkin ya udah kita jalanin aja Jalan aja ya dulu. kan, nanti di depannya seperti apa kita hadapi, tapi kita perlu planning nih. Nah gitu. Jadi ini juga Oke. bisa dipengaruhi tipe kepribadian masing-masing, gaya hidup yang dia biasanya, ikuti, lingkungan Mhm. pekerjaan, nah itu sangat bisa memberikan pengaruh, gitu. Oke. Jadi Mbak Ayang, kita itu sebenarnya bisa tetap, hidup dengan lebih apa ya, santai sesuai dengan tema kita hari ini gitu, Betul. lebih pelan di dunia yang serba cepat itu tetap bisa hidup lebih pelan di dunia serba cepat, tapi tetap produktif, bisa gitu ya Mbak Ayang ya? Bisa gitu, Nah gimana bisa. itu Mbak Ayang caranya? Iya, jadi kan konsepnya adalah hidup lebih lambat tuh sebetulnya gini, slow living ya sebenarnya ya, Mbak, Slow ya. Jadi living, betul. living ini kan sebenarnya asal mulanya kan dari konsep, apa ya, makan dengan lambat ya. Coba deh kalau kita makan makan itu awal mulanya ya pergerakan Heeh. si slow living itu dari, apa, food movement gitu loh, slow food movement gitu. Jadi gimana makan itu kita kalau makan kita bisa bayangin nggak, kalau kita makan kita tuh bisa merasakan cita rasanya kalau kita makannya itu pacing-nya agak sedikit lebih lambat ya. Makanya Oke. kenapa ada yang dikunyahnya harus 32 kali gitu kan, supaya lebih mudah dicerna, rasanya lebih terasa, lebih ingat dalam nostalgianya gitu kan, dalam memorinya dia. Itu awal mulanya dari sana gitu kan. Dan memang kalau kita makan lebih pelan ya, kita rasakan sensasinya, teksturnya itu jauh lebih nikmat sebenarnya dibandingkan dengan makan yang, makan yang buru-buru gitu ya, yang penting makan asal makan gitu ya, ngunyah Mhm mungkin mhm. baru satu 2 kali. Nah, jadi kalau konsep slow slow living ini sebetulnya bukan membuat hidup kita jauh lebih lambat, enggak, gitu. Oke. Tetapi membuat kita konsepnya adalah menjalani hidup dengan kecepatan yang pas. Tidak lebih lambat, tidak lebih cepat juga, gitu. Nah, Yang gimana itu tahu? Nah, Ini pas yang pas kayaknya. yang tahu pasnya sebenarnya pasti personal masing-masing ya, karena yang tahu Oke. lingkungan sosial kerjanya seperti apa. Yang pasti nih, kalau kita, menjalani hidup yang slow living tadi, kita nggak gelisah sama pencapaian orang lain. Cek Mmm, dulu deh, kalau kita jadi gelisah sama pencapaian orang lain, berarti kita belum siap slow living, gitu. Tapi kalau kita lihat, "Oh iya deh, di sebelah nih rumput tetangganya ijo banget nih kayaknya ya, beli mobil baru," gitu ya. "Terus saya gimana dong? Mobil saya masih keluaran 2.000 sekian," gitu. Tapi heeh, kalau di hati kita biasa aja, berarti sudah siap buat slow living gitu ya. Tapi kalau mhm masih ada mhm. kegelisahan ya dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi kita untuk tidak siap menjalani hidup yang lebih pace-nya lebih tepat, ya Lebih kan? oke. Lalu Aduh enak kemudian heeh. heeh, lagi coba dicerna ya Mbak nilai. Iya, ini lagi nih mencerna, aduh saya udah di level mana nih? Iya, gitu kan. Jadi Oke. kalau kita gelisah sama pencapaian orang lain, real life Mhm, apalagi di medsos, itu memang kita belum siap buat slow living. Tapi oke. ketika kita, "Biasalah ya, nggak apa-apa dia duluan," gitu, "saya juga nanti akan sampai," itu kita sudah ready ya. Jadi cek lagi Oke hatinya ya.
Dan Terus kemudian jujur. dan jujur ya, jangan disangkal, nggak boleh yang namanya Nggak pasangan itu boleh. disangkal ya. Heeh. Lalu kemudian kenapa kita kadang-kadang perlu unplug sebentar dari media Mhm. sosial? Ya, unplug-nya berapa lama, ya diatur aja. Kalau misalnya kita 15 menit, setengah jam, atau 1 hari kita mau 2 jam tanpa gadget, kita rasanya comfort, Mhm. maka itulah sebetulnya kita sudah ready menjalani slow living. Jadi memang kita Oke. perlu untuk unplug sebentar saja, untuk membuat kepala kita, hati kita tuh benar-benar mindful sama keadaan kita yang sekarang, Mhm. gitu ya. Dan Makanya dan itu semua tuh Mbak Irma, Mbak Mbak Ayang juga apa namanya sediakan konsultasi-konsultasi hal-hal semacam itu disediakan juga di ruang tumbuh ya Mbak ya, Ayang ya? jadi betul. Jadi, aku senang banget deh, soalnya para puan ini juga ada tagline yang ada tumbuh yang bersama gitu ya. Jadi Iya, kita ada sebenarnya kita kemiripan selaras ya kayaknya. selaras gitu ya. Jadi Benar. ya, jadi sebetulnya di klinik kami itu juga memberikan dukungan psikososial kepada teman-teman siapapun itu yang merasa ada kegelisahan, merasa frustrasi ya, kemudian stres, lalu mengganggu, daily rutinnya dia ya. Jadi memang kita menyediakan, teman-teman profesional juga yang siap untuk memberikan hati, telinganya tentu ya, terus kemudian saran-saran yang kiranya nanti bisa membantu teman-teman semua, dalam proses menjalani hidup yang mungkin lebih nggak apa-apa lambat sebentar, tapi pacing-nya tepat, tapi Anda akan mencapai tujuan, gitu. Waktu Kurang Mbak lebih Irma seperti itu. bangun itu Mhm. kenapa tuh Mbak Irma? Apa-apa yang jadi sejarah sampai akhirnya aduh Kak, saya mau mendirikan ini namanya ruang tumbuh gitu. Oh, iya, namanya ruang tumbuh ya, tentunya karena lebih pengen banyak bantu orang aja sih sebenarnya gitu ya. Artinya, Oke. 17 tahun aku menjadi asosiat atau mitra di beberapa lembaga gitu ya, terus kemudian rasanya kok, kalau punya sendiri, dan Mhm. berdaya bersama teman-teman mitra yang lain, terus kemudian kenapa ruang tumbuh, ya karena memang pengen menjadi media belajar supaya kita bertumbuh. Karena yang namanya manusia itu kan nggak boleh berhenti belajar ya, bahkan Iya, belajar untuk betul. menjadi versi terbaik diri sendiri aja itu adalah proses gitu. Jadi, Mhm. menurutku kalau aku dan beberapa teman-teman punya wadah yang bisa, menjadi apa ya, media gitu ya, tempat belajar, kenapa enggak gitu. Maka kenapa ada yang namanya Mhm. ruang tumbuh gitu. Oke. Mhm. Dan apa namanya senang sekali kalau gitu hari ini tuh kita dapat gratis nih bisa mendengarkan apa namanya cerita-cerita Bisa menarik dari Mbak ngobrol Ayang ya. ini ngobrol gratis loh ini kayak Heeh. ini jadinya saya termasuk jadi merenungi iya ya saya sudah seburu-buru apa ya dalam hidup saya ya kadang Ya. tapi kan kadang buru-buru itu juga misalnya dalam hal pernikahan gitu deh kayaknya kamu harus cepet-cepet nikah itu kan juga Hmm, sebenarnya hal-hal yang mengganggu pikiran dan apa energi kita ya Mbak Ayang ya. Jadi benar. Mbak Ayang kalau menurut Mbak Ayang sekarang ini kita harus gimana juga nanggepin orang-orang yang juga mengejar-ngejar kita untuk banyak hal dalam hidup Hmm. ini. Iya, kita tuh kan sebenarnya punya kemampuan untuk meningkatkan skill selective hearing ya, Mbak Niluh ya. Jadi kita Mm-mm. menyeleksi sebetulnya apapun informasi yang ingin kita dengar dan kita punya kemampuan itu. Artinya kita ayak lah ya, kita screening lah Mm-mm. mana yang paling memang mampu membuat saya tetap berdaya, tetap positif Mm-mm. ya. Jadi Mm-mm. kalau lingkungan kita memang yang pertama kan gini, kita Mm-mm. harus punya yang namanya personal boundaries gitu. Oke. Artinya kita punya batasan, kita bangun dinding yang Mm-mm. virtual, orang nggak lihat, tapi kita tahu dinding itu ada di sekitar kita. Kita Mm. tahu kapan kita bisa memberi, kapan hold dulu sebentar, ya. Lalu Oke. kemudian kita punya time management, ya. Jadi time management itu penting sekali. Makanya salah satu skill hidup yang harus diajarkan sama anak-anak kita itu adalah time management. Karena kita Mm. hidup dengan waktu kan, 24 Mm-mm. jam, 7 hari, 365 hari gitu ya. Jadi Mm. dengan mengajarkan kita dan anak-anak kita juga tentunya kita membuat mereka mengerti gitu bahwa waktu itu bisa digunakan efektif, tapi ada juga waktu di mana kamu menyediakan diri sendiri untuk beristirahat gitu. Oke. Karena kamu harus Oke. jeda gitu, harus pause sebentar supaya Dan itu nanti
Betul, supaya nanti itu membuat kamu jauh lebih bisa menjalankan hari-harinya dengan lebih baik, lebih happy sih gitu kan. Oke, jadi nggak ada yang salah kalau kita pause sebentar ya, sebenarnya Betul, nggak nggak ada ada yang yang salah dengan itu. salah. Aduh, Betul. enak banget nih obrolan kita sore hari ini. Kalau Jakarta lagi hujan, ngikutin Ya, obrolan lagi kayak hujan. gini. Oke, sekarang Mbak Yang kita open deh. Ini kayaknya banyak banget pertanyaan yang masuk dari kawan puan semua. Sepertinya sudah kita harus kasih ke mereka nih ruang Ya, untuk menyampaikan isi hati. ya. Kita buka ya sesi Q&A-nya. Mungkin teman-teman panitia boleh membantu. Oke, ini pertanyaan yang muncul Bayang dari Mhm. Anissa Aulia di Bandung. Saya sering merasa terburu-buru dan banyak hal yang harus dikerjakan. Saat memiliki waktu luang, sering bingung apakah ketika saya memutuskan untuk me time lalu melakukan hal yang saya sukai, saya khawatir itu sebagai alasan saya untuk menunda tugas yang harus saya lakukan. Pertanyaannya bagaimana menentukan batasannya? Nah ini dia Mbak Ayang. Kadang tuh kayak, aduh ntar saya terlalu banyak berleha-leha. Iya, Batasan Mbak Ayang bahwa ini memang kebaikan untuk diri saya sendiri, bukan oke. saya berleha-leha. Iya, iya. Jadi penting banget untuk ngajak diri sendiri ngobrol sih sebenarnya gitu ya. Jadi kadang-kadang Hmm. kita dialog sama orang, tapi kita juga perlu untuk dialog sama diri sendiri. Jadi intinya adalah me time itu kalau banyak yang nanya sama saya, me time itu gimana ya Mbak Yang? Menurutku me time itu wajib sih hukumnya ya. Jadi Hmm. intinya kita harus benar-benar meluangkan waktu gitu. Jadi bukan me time di waktu luang. Jadi memang Hmm. harus diagendakan gitu dalam dalam manajemen waktu kita setiap hari. Dan itu berapa lama? Sebetulnya manajemen waktu untuk diri sendiri itu untuk benar-benar lepas sebentar Hmm. dari yang namanya pekerjaan, ya tugas tanggung jawab, itu sekitar 15 menit sampai 30 menit aja sebetulnya. Dan itu kita bisa manfaatkan kok dengan apapun. Intinya adalah me time itu kan untuk mengembalikan mood kita. Maka lakukan sesuatu yang mengembalikan mood kita menjadi jauh lebih happy, jauh lebih mood-nya jadi positif ya. Lalu ya udah kita ajak ngobrol diri kita sendiri gitu. Kita tuh me time bukan untuk menunda pekerjaan, bukan jadi procrastination gitu kan. Hmm. Tapi saya me time sebentar, ini justru akan sangat baik bagi saya. Ketika saya selesai me time, saya justru jauh lebih produktif gitu. Jadi kita Hmm. coba afirmasikan itu sama diri sendiri sehingga kita nggak punya feeling guilty sama diri gitu. Nah itu. Seringkali kan kita kayak mau me time, jadi kita feeling guilty nanti kerjaan nggak kelar. Nah, maka kenapa dari 24 jam waktu yang ada, coba deh kira-kira di jam berapa, waktu yang mana kita bisa selipkan si me time tadi. Mau Hmm. WFH pun ya, apalagi kayak sekarang kan WFH itu justru banyak hal yang kita jadi double-double kerjain ya. Jadi juga lebih terburu-buru juga kadang-kadang. Nah, kita cek lagi 24 jam waktu yang ada. Kalau sampai kita bilang nggak ada deh Mbak, yang kayaknya nggak bisa, berarti ada yang salah sama time manajemennya. Dirombak Oke. lagi gitu kan, karena kita sangat bisa merevisi waktu kita gitu kan, dan Oke. mana jam, menit yang paling mungkin bagi kita untuk meluangkan waktu 15 menit sampai 30 menit tadi, gitu. Oke. Setiap hari kita harus punya me time Setiap atau hari harus gimana? punya me time, setiap hari Setiap harus punya hari. Saya baru harus. tahu loh ini kalau ternyata setiap hari kita. Setiap hari harus punya me time 15 menit sampai 30 menit. Kalau punya waktu luangnya 1 jam untuk diri sendiri sampai nonton drakor, Netflix dan lain sebagainya, it's Mm-mm. okay, nggak apa-apa. Ya, Oke. tapi kita memang perlu untuk komit ya bahwa ini adalah waktu me time saya, ya kan? Berarti untuk misalnya handphonenya taruh dulu deh. Yang mau nanyain kerjaan ntar aja saya jawabnya karena Hmm. saya mau komitmen di situ Hmm. kan. Jadi butuh konsistensi dan be mindful. Konsepnya slow living itu adalah kita mindful sama apa yang kita kerjain. Jadi jangan sampai terlalu overthinking ya kan. Nah, itu jadinya nggak bekerja me time-nya gitu. Nanti kalau karena Sama kadang-kadang aja ya tetap. ya sama aja. Orang sering nganggap me time itu harus keluar rumah segala macam, enggak gitu. Jadi kita di kantor, kita punya waktu 15 menit agak sedikit menjauh sebentar dari rekan-rekan kerja kita, dari meja kita, dari apa namanya kubik kita, itu udah me time kok gitu. Jadi Hmm. harus punya waktu Sesimpel as that ya sebenarnya sesimpel me itu. time itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin boleh teman-teman kita lihat pertanyaan selanjutnya dari Maria San Francisca di Purwokerto. Kesehatan mental semakin didengungkan. Masyarakat juga sudah familiar dan aware dengan hal ini. Namun di sisi lain ada pula yang namanya toxic
productivity yang tadi Mbak Ayang sudah Hmm, sebutkan juga ya, hmm, jika produktivitas berlebih punya pengaruh terhadap kesehatan mental seseorang, lantas Mbak Ayang, hmm. bagaimana kesehatan mental dan kompetisi di dunia kerja harus berdampingan? Nah ini Banget. gimana nih? Aduh Ya, jadi makanya benar. Makanya banyak banget orang-orang produktif gitu ya yang usia-usianya quarter life crisis yang stres gitu ya. Karena memang tuntutan pekerjaan ya, kemudian tuntutan hidup dan lain sebagainya itu membuat mereka jadi mengalami gangguan ya secara hmm, psikisnya. Menurutku untuk bisa menyeimbangkan, kita perlu mencari hal baru gitu, membuat hidup ini menjadi ada warna baru dan itu biasanya dengan hobi-hobi atau kegiatan-kegiatan baru. Nah, oke. itu ternyata menurut beberapa penelitian cukup bisa menyeimbangkan dunia yang very kompetitif seperti ini, gitu. Jadi maksimalkan berpikir kreatifnya itu melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan gitu, yang kemudian Hmm, hmm, membuat kita merasa ada kepuasan melakukan itu, walaupun mungkin hasilnya nggak terlalu baik, yang penting hmm, menjalankannya. Itu karena new experience, itu oke. membuat kita relatif bisa meminimalisir, menyeimbangkan lah ya, apa Hmm, yang daily kita kerjakan, gitu. Makanya kenapa oke. menyelipkan kegiatan baru, cari yang baru, apapun itu, sehingga itu Hmm, bisa sedikit mengurangi, tadi ya, yang buru-burunya, yang gelisahnya, hmm. yang kompetitifnya, itu harus dicoba gitu untuk dilakukan. Oke, jadi challenge diri kita dengan hal-hal yang Challenge, baru ya Mbak Ayang. ada ribuan activity sebenarnya yang kalau kita mau uprek gitu ya, itu bisa sebetulnya untuk kita lakukan, Dan gitu. pandemi ini kayaknya bisa jadi apa waktu untuk men-challenge diri kita melakukan hal-hal baru tadi ya. Bener Justru banget, di pandemi ini. betul. Iya, dan kemarin itu saya sempat kena COVID, terus saya bingung kan selama kena COVID nggak bisa ngapa-ngapain, jadi stres hanya di rumah dan lain sebagainya. Saya menemukan hal baru itu belajar melukis. Nah ternyata itu Wah, menyenangkan gitu, meskipun lukisannya juga bener nggak bagus bener, ya, tapi betul feeling betul. good banget gitu. Itu mungkin boleh Mhm. dicoba sama Boleh teman-teman dicoba, para apa benar-benar, kawan tuan tadi. betul. Dan itu Oke, sangat-sangat terapeutik ya. Jadi kalau teman-teman mm-mm, mau coba itu sangat terapeutik karena aku di play terapi kalau ngasih mm-mm. klien juga salah satunya gambar, gambar bebas Gambar. tanpa mikirin apapun itu sangat membantu. Oke. Boleh coba. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya kawan tuan ya. Oke, ini dari Debbie di Cirebon. Bagaimana cara membedakan antara menikmati waktu luang dengan bijak dengan menunda-nunda? Nah, ini dia. Ditakutkan ketika kita memilih untuk hidup lebih lambat, malah nanti berkelanjutan menjadi sikap menunda-nunda. Nah, Ya, hidup waktu luang betul. dengan menikmati waktu luang dengan menunda-nunda, Mbak Ayang. Ya tadi, kalau menikmati waktu luang itu kan tadi equivalent dengan yang namanya menikmati waktu untuk diri sendiri kan. Dan tadi ya untuk, time bond-nya kan kita bisa kasih waktu sama diri kita, daily itu 15 menit ya kan. Terus bahkan kemarin aku sempat ada ikut satu conference juga ternyata buat Hmm? me time itu 5 menit aja itu udah bisa loh. Jadi cukup minum air Hmm. anget aja yang beraroma terapeutik itu juga sudah me time sebenarnya. Karena kan intinya adalah Oke. mengembalikan mood ini menjadi lebih baik gitu ya, lebih fresh lagi. Nah, itu dengan aromatik tadi ternyata cukup bisa membantu. Jadi kalau menunda-nunda itu kan selalu konotasinya pasti negatif ya. Ini ada tanggung jawab yang harusnya dia kerjakan ya, tapi dia tidak kerjakan dan kemudian akhirnya menumpuk misalnya lalu membuat kualitas pekerjaan menjadi tidak optimal. Nah, kita cek lagi apakah ketika kita me time tadi itu benar-benar untuk refresh kembali diri kita supaya kita jauh lebih bisa produktif atau sebetulnya kita memang ada keinginan dengan sadar menunda itu karena ingin menghindari tugas tadi gitu. Jadi itu agak sedikit tricky ya teman-teman karena balik lagi itu kepada feeling, rasa. Hmm. Jadi teman-teman Hmm. rasanya gimana pada saat me time tadi? Ya kalau memang udahlah tinggalin aja dulu deh gue mau me time gitu kan. Itu kan Hmm. sebenarnya juga menjadi usaha ini ditinggalin dulu gitu ya, ada tanggung jawab ya kan. Nah, Hmm. tapi kalau tadi kan me time, oke saya kerjakan dulu
dari 24 jam tadi ya, working hours-nya misalnya kan katakanlah jam 8 sampai jam 5 ya kan. Dia kerjakan dulu pekerjaannya, nanti dia menyelipkan, meluangkan waktunya untuk me time-nya di jam 2.30 katakanlah. Tapi pekerjaannya itu sudah selesai, yang sebelumnya harusnya jadi tanggung jawab dia, gitu. Dan ketika dia me time, dia nggak ada feeling guilty ngerasain, me time-nya gitu ya. Jadi teman-teman untuk cross check-nya kembali itu jujur aja sama rasa apa yang dirasakan pada saat meluangkan waktu tadi. Dan intensinya apa pada saat tadi? Apakah iya saya menunda-nunda gitu kan? Kalau ada intensinya memang saya tinggalin dulu gitu ya, tapi pada saat ngerjain me time-nya itu ya nggak apa-apa, saya enjoy dulu nanti baru saya kerjain. Yang penting tugas tanggung jawab dia selesai, due date-nya oke, Ya, ya, dia ya. ngerjainnya happy ya kan. Nah, balik lagi cek rasa gitu ya, itu jadi penting. Jadi jujur sama diri sendiri ya, saat kita menunda itu kita Benar. memang niatnya untuk aduh males banget nih ngerjain pekerjaan ini, atau Atau untuk ngerasa kasih diri istirahat istirahat, sebentar. betul. Aduh, jadi sekali lagi teman-teman, kawan-kawan semua, yuk kita jujur, lebih jujur lagi sama diri. Bukan hanya soal yang tadi, tapi itu tadi untuk tahu apa yang terjadi sama diri kita dari awal Betul. kita bahas ya ini. Mbak yang Mhm. selalu mengingatkan bahwa ya kejujuran sama diri itu akan membuat kita tahu kita tuh ada di level mana gitu Mhm. ya. Betul. Oke, 3 pertanyaan sudah kita jawab. Sayang sekali, kita sebenarnya pengen open lebih banyak lagi pertanyaan, tapi Recording uh, stopped. oke, tapi Recording in sayang sekali progress. kita semua harus move on karena masalah waktu juga. Saya senang banget pengennya sih ngobrol lebih panjang lagi nih soal ini karena isu kesehatan mental ini jadi hal yang penting untuk kita semua. Oke, Mbak Ayang, makasih banyak ya, obrolannya tuh luar biasa sekali. Terima Senang kasih banget Mbak saya Nining. dengan apa Sudah yang sudah disampaikan jadi Mbak teman Ayang. diskusi. Sudah jadi teman diskusi hari ini, sudah mengingatkan kita akan banyak hal. Ternyata setiap hari kita itu sebenarnya butuh me time. Dan me time itu bukan berarti kayak kita harus hura-hura ngabisin duit untuk belanja ya. Ya. Sederhana minum air putih, mungkin itu juga adalah part of me time. Oke, teman-teman, kita akan ada quiz. Jadi teman-teman nanti bisa menjawab di kolom chat dengan formatnya adalah nama underscore domisili. Oke, jadi nama underscore domisili, kemudian jawab pertanyaannya. Oke, saya akan mulai untuk membacakan pertanyaan quiz kita hari ini. Jadi teman-teman, bagi yang menjawab pertanyaan dengan benar gitu, ini akan mendapatkan e-wallet senilai Rp150.000 dan akan diumumkan nanti atau dihubungi nanti oleh panitia. Oke? Jangan sampai copas ya jawabannya ya. Jadi harus benar-benar jawab sendiri. Oke. Pertanyaan yang pertama. Coba teman-teman tuliskan bagaimana bunyi tagline para puan. Silakan teman-teman jawab bagaimana bunyinya tagline para puan. Kayaknya tadi sudah saya sebutkan. Jadi bukan hal yang susah untuk dijawab ya teman-teman ya. Silakan bagaimana tagline para puan. Kemudian sebutkan minimal 3 kanal di website para puan. Tadi sudah sebutkan. Dan juga yang ketiga adalah apa saja efek dari hustle culture atau kerja berlebihan terhadap diri kita. Mbak Ayang tadi sudah jelaskan. Oke, silakan teman-teman dijawab di kolom komentar. Nanti akan pemenangnya yang menjawab dengan cepat dan kemudian benar itu akan mendapatkan e-wallet senilai Rp150.000 dan nanti ya teman-teman yang menang itu akan dihubungi oleh panitia. Oke, sekali lagi 3 pertanyaan tadi silakan dijawab. Kalau ngikutin dari awal sih pasti tahu, gampang banget ini pertanyaannya ya. Dan sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk ke sesi kita yang selanjutnya, yaitu sesi opinion, according to me. Jadi teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa teman-teman di sini boleh menyampaikan opini dengan raise hand. Kita akan pilih 3 audiens untuk bisa menyampaikan ya apa yang teman-teman rasakan atau opini teman-teman mengenai tema kita hari ini yang sudah kita bahas bersama dengan Mbak Ayang soal bagaimana cara belajar hidup lambat di dunia serba cepat. Oke, kalau sudah kita tunjuk, mohon kameranya di-on-kan ya teman-teman. Mic-nya juga mohon untuk di-unmute. Oke, kita akan pilih 3 orang. Mungkin teman-teman sudah
teman-teman panitia sudah mendapatkan 3 orang yang oke. Ini dia yang pertama, ada siapa namanya? Azarina ya. Oke, Najla Azarin. Halo Najla. Halo Kak, Halo, kamu dari mana? gue dari Bekasi Kak. Oh, Bekasi. Oke, silakan. Apa yang kamu ingin sampaikan soal tema kita hari ini? Gimana kamu bisa hidup lambat di dunia serba cepat ini? Sebagai generasi milenial kan kita aku nih. Kamu mahasiswa tuh? Oh iya, aku mahasiswa Kak. Oke, silakan. Itu sesuai topik yang tadi bicarakan. Aku kan generasi milenial nih Kak. Kita kan kalau generasi milenial itu kadang suka ikut-ikutan tren. Selalu setiap tahunnya selalu baru. Habis itu juga kita dituntutnya banyak Kak. Entah itu karena persaingan. Saya juga sebagai mahasiswa juga itu tugas juga banyak kan. Tugas harus kerja juga saya gitu. Oh, kamu sambil kerja? Ya. Tapi saya mulai belajar juga kalau untuk itu kita tuh nggak boleh overwork. Overwork itu menimbulkan banyak gak cuma mental ke fisik tapi ke mental juga. Rasa lelah, pusing, sama kadang rasa insecure Kak, karena kan kita masih muda tuh suka insecure gitu. Ini aku belajar bahwa kita harus belajar mencintai diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Bahwa diri kita tuh jangan sering dituntut banyak. Kita berusaha mulai pelan-pelan, jangan langsung to the point atau hasil. Ya itu sih Kak, aku. Jadi yang kamu biasa lakuin gimana tuh? Aku sih belajar secara pelan-pelan Kak. Kadang kan ada juga kan banyak kayak Kak yang suka langsung, ini cepat selesai, cepat berhasil, cepat sukses, gitu Pak. Tapi kan kita nggak bisa kayak gitu, harus pelan-pelan. Oke. Tapi kadang kita juga kebawa sama arus, kebawa sama teman gitu Kak. Oke. Kamu semester berapa? Aku semester 2 Kak sekarang. Oke, baik. Najla, terima kasih ya untuk ceritanya hari ini dan sudah berani menyampaikan opininya, itu luar biasa. Terima kasih Najla. Kasih Kak. Oke, saya ke yang selanjutnya. Siapa lagi yang akan berbagi cerita hari ini? Boleh teman-teman panitia yang kalau sudah ada, kita akan dengarkan lagi. Apa sih, gimana sih gitu ya, opini kamu soal bagaimana cara kamu belajar hidup lambat di dunia yang serba cepat. Ada Maya Kurniasari. Halo. Halo. Ini Maya ini mahasiswa atau saya bekerja? Ibu rumah tangga. Terus karena harus ikut suami kerja, terus kerjanya juga harus move dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi saya. Sekarang posisi di mana? Kalau hari ini baru di Bengkulu. Untuk domisili saya ada di Jambi, hari ini di Bengkulu, besok sudah lanjut lagi ke Palembang. Seperti itu, Mas. Luar biasa. Jadi gimana kalau menurut Ibu Maya soal bagaimana caranya hidup lebih lambat di dunia yang serba cepat ini? Biasanya gimana tuh? Kalau menurut saya pribadi masih cukup sulit ya. Cukup sulit hidup di era yang seperti ini. Kadang kan kita pengennya nggak terburu-buru, sesuai sama waktu, sesuai sama usia gitu kan. Semuanya tertata rapi, tapi di sisi lain kan lingkungan tidak bisa. Maksudnya kita pengennya nanti dulu lah anak sekolah karena memang belum usianya kan. Cuma kan di lingkungan kami kadang di usia 3 tahun, 4 tahun mereka sudah mulai sekolah gitu. Jadi ya dari saya sendiri sebenarnya masih bingung juga, sebaiknya tuh kita ngikutin yang sesuai aturan atau kita ngikutin lingkungan. Kalau kita nggak ngikutin lingkungan nanti dikata ketinggalan juga gitu sih kalau menurut saya. Jadi untuk saat ini masih butuh banyak ilmu, masih butuh banyak referensi ikut kegiatan seperti ini supaya nambah pengetahuan dan nambah mental diri juga. Oh, berarti yang saya lakukan tuh nggak terlalu salah atau yang saya lakukan tuh salah seperti itu, Kak. Sekarang sudah bisa lebih percaya diri mungkin untuk oke, nggak apa-apa deh. Iya, nggak apa-apa deh. Yang penting kalau prinsipnya masih oke, lingkungan nggak sesuai dengan saya, ya oke lah, nggak apa-apa, jalan aja gitu.
Wow, Bu Iya. Maya, terima kasih ya untuk ceritanya ya. Iya, Sukses terus dengan sama-sama. keliling-kelilingnya dan Iya, mudah-mudahan Bu Maya bisa lebih kuat lagi menghadapi orang-orang di sekitar yang mungkin ingin semuanya serba iya, cepat. Semangat Bu iya, Maya. betul. Iya, terima kasih. Sama-sama. Oke, kita akan ke selanjutnya yang juga akan bercerita. Ternyata menarik ya. Ya memang sih kadang lingkungan kita menuntut kita untuk serba cepat dan hidup berjalan apa sih kayak berseberangan dengan lingkungan tuh kayak sesuatu hal yang berat ya untuk dilakukan. Oke, kita ke next. Siapa lagi nih yang kemudian akan berbagi ceritanya? Ada siapa lagi? Mungkin teman-teman? Oke, ada Fadila Permata Putri. Ini belum di unmute ya, ininya, mic-nya. Boleh di unmute? Yes. Ya. Halo. Mbak Nilu, selamat sore. Hai, selamat sore. Gimana? Posisi lagi di? Saya di Bogor. Oh, di Bogor. Kuliah atau berumah tangga atau gimana? Kerja? Mom, working mom saya. Working mom. Working mom. Biasanya nih yang susah nih kayaknya karena sudah jadi ibu bekerja juga lebih Ya. susah dong ya kalau ngatur waktu untuk me time. Betul. Jadi gimana? Tadi kan saya dari awal ya sudah mendengar penjelasan Mbak Ayang mengenai bagaimana sih bergerak cepat atau lambat di zaman sekarang saat ini. Kalau saya pribadi pengalaman saya pernah posisi cepat dan lambat. Kalau ketika cepat itu saya ambisius untuk mengejar karir. Jadi ketika ambisius itu kan biar dilihat atasan ya, karir kita biar cemerlang, biar bagus gitu kan. Jadi kita menggebu-gebu terus menerus tanpa diforsir. Jadi apa ya? Ketika kita mau kita mencoba gitu untuk mengejar karir. Nah, disitulah rasa kelelahan dan stres itu muncul. Beda dengan kerjaan yang sekarang saya bekerja itu lebih slowly dan waktu me time saya banyak, tapi pikiran dan hati saya lebih terbuka dan bahagia gitu. Itu aja sih perbedaannya. Oh. Jadi kalau sekarang ini kerja usaha sendiri atau masih kerja di kantor dan sebagainya? Kerja kantoran biasa, hanya bedanya lebih slowly aja karena pindah kan, tadinya kan di Tangerang pindah ke Bogor gitu, dulunya di Tangerang. Ini terlalu diforsir gitu dulu tuh, jadi harus pagi pulang malam setiap hari, tidak sampai Sabtu Minggu pun kadang suka masuk gitu, karena mengejar ambisi gitu, biar caranya biar kita naik jabatan gitu, karena kan yang dilihat atasan itu bagaimana cara loyalitas kita, kedisiplinan kita, loyalitas, dan cara kerja kita gitu. Tapi bebannya itu ke mental, stres yang berkepanjangan, tidur. Beda dengan yang sekarang. Yang sekarang saya lebih teratur, lebih happy, lebih banyak me time, bisa drakoran, walaupun tidak ada jabatan, ya hanya stagnan, ya begini aja kerjanya gitu. Perbedaannya. Dan tetap bisa jaga anak juga ya? Iya, bedanya di situ. Dulu tidak bisa. Oke, wow, luar biasa. Ini juga salah satu hal yang bisa kita ambil ya kalau ngerasa pekerjaan yang kita kerjakan mungkin itu terlalu over buat kita dan kita ngerasa kayaknya nggak sanggup, bikin stres, gelisah dan sebagainya. Mungkin boleh dipilih alternatif seperti Bu Fadila ya. Kita coba cari pekerjaan yang lain. Bu Fadila, terima kasih untuk ceritanya. Selamat untuk pekerjaan yang baru dan sehat-sehat terus. Mudah-mudahan dengan obrolan kita hari ini bisa bikin kita lebih tenang lagi gitu ya menghadapi orang-orang yang berpikir kita harus cepat ternyata enggak juga kok harus kayak gitu. Terima kasih, sehat-sehat selalu Fadila. Oke. Terima kasih. Aduh, bisa drakoran sambil kerja, bisa kerja, drakoran dan jagain anak, mengerjakan kerja rumah tangga itu kayaknya impian kita semua ya. Apalagi kalau drakornya yang sudah masuk ke sesi-sesi episode 9, 10 setnya udah dapet gitu ya, sedih-sedihnya udah dapet. Oke, itu 3 cerita dari kawan puan semua hari ini soal bagaimana mereka bisa belajar hidup lebih lambat di dunia yang serba cepat ini. Bagaimana mereka juga mencoba untuk mengenali dirinya untuk bisa lebih mengutamakan kesehatan mentalnya daripada sekedar tuntutan dunia pada diri kita ya. Oke, selamat sekali lagi untuk 3 orang
pemenang kita tadi, 3 orang ini akan dihubungi oleh panitia nantinya ya. Oke, sekarang saya undang lagi Mbak Ayang untuk bisa bergabung lagi dengan saya. Mbak Ayang, Hai masih ada Mbak, kan? ada. Gimana Mbak Ayang dengar cerita 3 Ya, perempuan tadi? senang banget ya mendapatkan cerita yang berbeda-beda gitu ya dari ada yang milenials, ada yang ibu pekerja gitu ya, ada yang kayak misalnya Mbak Dila kan sudah pernah bekerja yang sepertinya tuntutannya tinggi, terus sekarang memilih gitu ya untuk bekerja ya ya udah sekarang yang penting aku happy gitu kan, karena pada intinya apa sih gitu kan kita kan hidup juga tujuannya supaya bisa happy ya gitu ya, jadi ya kita yang paling mengerti apa yang paling kita butuhkan dalam hidup ini dan bagaimana kita menyesuaikan pacing-pacing itu ya, pacing kan kecepatan dalam mencapai tujuan-tujuan hidup kita gitu. Oke. Mbak Ayang mungkin ada eh, pesan atau ada apa ya semacam hal yang bisa disampaikan kepada kawan puan semua yang sudah ikut di webinar kita hari ini supaya mereka lebih kan gini, kalau kita mau kan semacam melawan arus ya tengah kayak orang-orang semua harus cepat-cepat ternyata mau lebih lambat gitu itu kan kayak semacam melawan arus dan itu butuh semacam kekuatan. Mungkin Mbak Ayang bisa memberikan kekuatan itu ke kami Iya. semua. Aduh, ya jadi gini loh teman-teman, intinya adalah buatku tuh yang paling penting adalah kesejahteraan psikologis kita ya. Jadi, kalau kita mengorbankan itu, pastinya akan menghambat kita untuk mencapai tadi ya level kebahagiaan tertentu. Karena kadang kebahagiaan itu kan juga tidak terukur dari misalnya nominal kita ya, terus popularitas dan lain sebagainya yang sifatnya itu seperti roda aja gitu ya. Jadi intinya teman-teman, memulai hidup lebih belajar untuk lambat bukan berarti kita akan ketinggalan dari mereka, tapi kita berusaha untuk adaptasi dengan apa yang kita lakukan dan tetap memberikan keluangan pada diri untuk memproses diri ini secara utuh, sehingga kita bisa sebentar saja ada waktu jeda-jeda yang kita memang sudah buat komitmennya untuk membuat diri ini lebih bisa, apa ya namanya, mindful ya, apa yang ingin kita capai saat ini ya, tetap kita punya planning, tapi intinya adalah semua bisa kita jalanin asalnya kita sendiri fokus. Fokus dan tidak terlalu terburu-buru sekali, dan balik lagi, bijaksana dalam menggunakan media sosial, dan minimalisir untuk selalu membandingkan diri dengan orang lain. Karena kita udah on the track kok sebetulnya, ya nanti juga sampai waktunya, gitu. Oke, baik. Jangan membandingkan diri dengan orang lain, apalagi orang itu di media sosial ya. Yang kita tidak kenal. Kadang kita ngelihat kehidupan orang di media sosial bikin kita apa ya kayak ngerasa terbakar. Oh my God, kenapa dia sudah punya anak, kenapa dia sudah menikah, kenapa dia punya suami yang bagus atau kenapa dia punya mobil yang baru, kenapa dia sepertinya kerjaannya lancar-lancar aja, bisa happy-happy dan sebagainya. Itu benar-benar kadang bikin kita lelah kalau kita harus memikirkan itu semua ya. Itu tadi kawan puan semua, yuk kita belajar untuk apa sih lebih tenang lagi, calm down sepanjang semuanya kita rasa masih sesuai dengan jalurnya, nggak apa-apa kalau kita belum nyampe. Toh nanti juga kita akan nyampe kalau yang penting kita fokus pada apa yang kita kerjakan. Dan kemudian kalau kita ngerasa diri kita butuh ruang, ayo kita kasih, jangan kita paksa gitu ya. Itu yang penting buat kita semua. Mbak Ayang, terima kasih banyak untuk obrolannya hari ini. Terima kasih untuk motivasinya yang luar biasa. Semoga selalu sehat ya. Mohon maaf lahir batin juga karena udah mau puasa. Oh iya benar, mohon maaf lahir batin juga Mbak Ayang dan semua tim dari Ruang Tumbuh. Mudah-mudahan bulan puasa ini bisa dijalankan dengan lebih baik dan kita bisa lebih memaknai mengenal diri kita juga dengan lebih baik lagi. Mbak Ayang dan tim Ruang Tumbuh, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk ceritanya, terima kasih untuk motivasinya, dan juga terima kasih untuk kawan puan semua yang sudah mengikuti ini dari tadi sampai dengan acara ini sudah mau selesai. Sebelum saya tutup, saya mau mengingatkan teman-teman, jadi
dalam rangka First Anniversary Para Puan dan juga memperkenalkan campaign terbaru yaitu kamu didengar, itu campaign kita. Sekali lagi ya, di 1 tahun Para Puan ini kami ada campaign terbaru yaitu kami didengar, dan kami mengadakan challenge, namanya adalah ubah kekurangan menjadi kekuatan challenge. Challenge seperti itu ya. Tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu juga teman-teman untuk mengisi survei kuesioner. Jadi itu sudah ada di sekarang ini ada di layar ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke sini. Ada kuesioner yang tolong untuk diisi ya, kawan puan semua. Sekali lagi bisa masuk di situ, bisa diisi di situ. Jadi berikan tanggapan Anda seputar arisan para puan dengan mengunjungi klik yang ada di sini. Nanti juga akan di-share kok di chat, kolom chat ya sama teman-teman panitia. Nah ini dia, ubah kekurangan menjadi kekuatan challenge. Ini dalam rangka 1 tahun Para Puan. Jadi teman-teman boleh ceritakan di Instagram feed teman-teman semua tentang gimana support system kawan puan semua membuat kekuranganmu menjadi kekuatan. Caranya gimana? Ini dia caranya. Silakan follow Instagram @cerita_parapuan. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Cerita Para Puan. Kemudian boleh posting foto tentu ya di Instagram dengan tema kekurangan menjadi kekuatan. Upload ke Instagramnya, captionnya seputar gimana sih support systemmu ini merubah atau mengubah ya kekurangan kita menjadi kekuatan. Sertakan hashtag, jangan lupa ini hashtagnya adalah kekurangan menjadi kekuatan, hashtag kamu didengar, hashtag Cerita Para Puan. Jadi kalau sudah lakukan itu, jangan lupa untuk mention 3 orang temanmu dan ajak mereka juga untuk ikutan challenge ini ya. 3 orang dengan foto dan caption terbaik akan mendapatkan e-wallets masing-masing senilai Rp350.000 dan ceritanya akan dimasukkan ke dalam artikel di website parapuan.co. Juga untuk teman yang beruntung, kawan puan dengan cerita terbaik akan diundang. Diundang ke studio Para Puan untuk berbagi ceritanya. Periode challenge ini berlangsung dari tanggal 1 April besok sampai dengan 17 April 2021. Jadi harus buru-buru. Yuk ikut yuk, cerita yuk tentang mengubah kekurangan menjadi kekuatan. Nah, teman-teman juga kita ada ruang pesan, tempat teraman untuk teman-teman berbagi cerita ya di Para Puan. Jadi bagi kawan puan semua yang mau bercerita tentang diri, mungkin lagi resah dan ingin menuangkan, nggak tahu kemana gitu, resah dan gelisah, kamu bisa cerita loh. Jadi kamu bisa cerita pengalamanmu dalam menghadapi toxic relationship, kemudian bullying, insecurities, dan rahasia terbesar hingga menjadi penyesalan. Di mana? Ini dia, ada linknya, nanti mungkin akan dibagikan juga di kolom chat ya. Jadi silakan teman-teman ceritakan tentang dirimu, kamu bisa menuangkan keresahan dan juga kegelisahan lewat cerita, tuliskan pengalaman kamu dalam menghadapi toxic relationship, bullying, insecurities, rahasia terbesar, sampai dengan mungkin penyesalan paling besar yang kamu nggak tahu harus cerita kemana, yuk cerita di kita semua ya. Pesan yang terpilih nantinya akan kita bacakan di dalam sebuah konten ruang pesan yang dapat ditonton di channel YouTube Cerita Para Puan. Pesan yang dibacakan dalam video akan bersifat anonim tentu saja, jadi jangan takut ya buat cerita kawan-kawan semua ya. Jadi ini selalu dibuka ya untuk submitnya, silahkan saja, dan kami semua menunggu cerita-cerita dari kawan-kawan semua. Jangan pernah ragu lagi karena kita selalu merahasiakan identitas Anda semua. Oke, kawan puan, terima kasih untuk kebersamaan kita sore hari ini, luar biasa sekali, dan kawan puan semua, semoga apa yang kita perbincangan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya. Nah, hari ini kita akan mengumumkan juga siapa saja pemenang kuis. Kita lihat, ini dia pemenang kuis kita hari ini. 3 pemenang ini mendapatkan hadiah e-wallet senilai Rp150.000. Ada Felicia Setiawan di Palu, wow jauh banget. Dan Desi Indriana di Depok, dari lebih jauh lagi di Natuna. Anindita, selamat ya untuk Felicia, Desi Indriana dan juga Anindita ya untuk
Anda sudah mendapatkan menang kuis dan mendapatkan e-wallet senilai Rp150.000. Nah, sementara untuk according to me, kita lihat ini dia Nazla Azarin yang tadi, Maya Kurniasari dan Fadila Permata Putri. Selamat juga mendapatkan hadiah berupa e-wallet senilai Rp250.000. Teman-teman semuanya, kawan-kawan, selamat yang sudah menang dan nanti klaim hadiahnya hari ini. Nanti kawan-kawan bisa hubungi admin Parapuan lewat WA ya. Dan bagi yang belum beruntung jangan khawatir. Arisan Parapuan ini masih punya banyak sekali kegiatan berhadiah lainnya di lain waktu tentu saja. Jadi jangan sampai ketinggalan. Selalu ikuti kegiatan-kegiatan. Oke, masih semangat semuanya? Kalau masih semangat, saya ajak semua untuk foto. Yuk, nyalakan kameranya yuk, kita foto bersama dulu. Biar makin semangat. Kayaknya hidup ini tidak akan kurang kalau kita tidak berfoto bersama ya. Oke, kita akan foto bersama. Boleh dinyalakan kameranya semua. Semuanya yuk kita foto. Nih, kayak Mbak Ayang ini loh, udah cakep bener nih kayak gini. Ayo kita semuanya, oke. Ready semua? Mari kita foto bersama. Satu, masih ada yang belum nih, nyala nih, yuk. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Lagi, 1, 2, 3. Oke, next. Satu kali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua di masing-masing tempatnya. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini, teman-teman, kawan-kawan semua. Mudah-mudahan semua yang kita obrolkan hari ini bisa memberikan satu hal yang positif untuk kawan-kawan semua. Bisa kawan-kawan lebih sayang sama dirinya sendiri, tidak terlalu memporsir diri Anda sendiri, tidak terlalu menganggap ketika lebih lambat dari orang lain artinya kita tidak berguna. Itu bukan seperti itu ya. Jadi cintai diri kita dengan lebih baik, apalagi di bulan puasa ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya, semua yang mendukung acara ini. Terima kasih untuk untuk teman-teman semua dan semua yang mendukung acara ini. Terima kasih untuk Ruang Tumbuh, terima kasih untuk Mbak Ayang yang sudah selama 1,5 jam ini bercerita dan luar biasa sekali memberikan motivasi untuk kita semua. Dan juga sekali lagi saya ingin mengajak para puan, kawan puan semua untuk mengikuti media sosial kami ya. Di Facebook, Instagram, kalau di Instagram, TikTok, dan juga Twitter itu di @cerita_parapuan. Kemudian di Facebook, YouTube channel kami, dan juga Spotify itu Cerita Parapuan. Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi website kami di parapuan.co. Terima kasih semuanya, sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Minal aidin wal faizin, terima kasih, saya Dilu Puspa pamit, sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Pamit ya Mbak Nilu. Bye.
Halo Bu, Kamu apa kabarnya sih? Udah lama loh kamu nggak ke rumah. iya baik Bu. Maaf belum sempat ke sana. Ibu kan tahu sendiri kerjaan aku gimana. Ya, coba kalau waktu itu kamu sama Reno nggak egois. Mungkin kamu nggak perlu repot kayak gini. Kamu udah terima flyer yang ibu kirim? Iya, udah. Gimana menurut kamu? Ya aku harus obrolin dulu sama Zahra. Kan dia masih kelas 5 SD. Takutnya punya pilihan yang lain, Bu. Ini benar nama kita. Aku ini kamu. 10 tahun yang lalu. Halo Bu, Kamu apa kabarnya sih? Udah lama loh kamu nggak ke rumah. iya baik Bu. Maaf belum sempat ke sana. Ibu kan tahu sendiri kerjaan aku gimana. Ya, coba kalau waktu itu kamu sama Reno nggak egois. Mungkin kamu nggak perlu repot kayak gini. Kamu udah terima flyer yang ibu kirim? Iya, udah. Gimana menurut kamu? Ya aku harus obrolin dulu sama Zahra. Kan dia masih kelas 5 SD. Takutnya punya pilihan yang lain, Bu. Ini benar nama kita. Aku ini kamu.
10 tahun yang lalu.